Renungan bulan September, minggu ke-25 masa biasa tahun B, 19 September 2021. Renungan ini saya beri judul Tampil Beda. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Baik Bapak Ibu, Simbah Kakung Putri dan anak-anak semua, sekali lagi semoga semuanya sehat dan sehat. Saudara-saudariku yang terkasih, tampil beda, judul renungan ini bisa memiliki dua makna. Yang pertama dalam arti baik atau positif, bahasa Jawanya beda ning nganggo waton. Meskipun berbeda tapi tetap santun. Jurusannya adalah untuk membela kebenaran demi kebaikan bersama, itu biasanya seperti itu. Sedang yang kedua, bahasa Jawanya waton beda, kadang tidak santun dan seenaknya sendiri, dan biasanya loh ini hanya bikin sensasi dan mencari popularitas diri. Nah, saudara-saudariku terkasih, 3 kutipan kitab suci disuguhkan kepada kita hari ini. Ada apa di sana? Ada apa dengan Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37? Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12, ayat 17 sampai dengan 20, dan maupun surat Yakobus bab 3 ayat 16 sampai dengan bab 4 ayat 3. Saudara-saudariku terkasih yang baik hati, Injil suci hari ini bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama mengisahkan pemberitaan kedua atau menubuatkan pemberitaan kedua, memberitakan bagian kedua tentang penderitaan Yesus. Petrus protes tapi semua diam. Mesias tidak boleh menderita, sebetulnya itu protes ketika Yesus menubuatkan penderitaan yang pertama, nubuat pertama. Sedang dalam nubuat yang kedua itu para rasul diam, tidak mau komentar apa-apa. Nah, sekali lagi Mesias tidak boleh menderita. Padahal konsekuensi dari Mesias adalah menderita, karena menderita menjadi sarana dan jalan bagi keselamatan umat manusia. Maka sebagai pengikut Kristus yang ingin menyertai Yesus sampai sengsara yang dialaminya di Yerusalem, harus berani dan siap menderita sebagai wujud ambil bagiannya dalam karya penyelamatannya. Mau menderita untuk melawan nafsu serakah dan kuasa yang membutakan hati nurani. Itulah situasi lingkungannya saat itu. Maka baik Yesus maupun para murid harus berani tampil beda dalam arti positif. Di bagian kedua mengisahkan perselisihan, pertengkaran para murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Maka ketika Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan, mereka diam saja. Ya enggak enak, bekewoh karena tadi bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, Tuhan tahu itu, Yesus tahu itu. Maka menanggapi hal itu, lalu Yesus mengajarkan supaya para rasul melepas yang lahiriah, yaitu status kuasa atau kuasa yang dapat membutakan hati nurani. Yesus mengambil anak kecil, itu bukan soal kemurnian dan kepolosannya, namun anak yang masih harus dibimbing dan berani
tidak atau belum punya hak-hak khusus sepenuhnya. Maka Yesus mencurahkan seluruh perhatiannya kepada pembinaan murid-muridnya. Ternyata mereka pun tidak mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhinya untuk menjadi warga kerajaan Allah. Untuk memasuki kerajaan itu, Mesias harus melewati sengsara, sedangkan pengikut-pengikutnya harus terlebih dahulu menjadi pelayan bagi orang-orang lain. Pelayan harus manut pada tuannya. Murid pun harus juga manut pada sang guru dalam seluruh hidup dan karyanya. Kepasrahan akan membuahkan kerendahan hati yang membuat gaya hidup baru yang tidak dimiliki lingkungannya waktu itu, yang diwarnai gaya hidup supaya dianggap suci namun tidak berbuat apa-apa, sombong tapi kosong melompong, atau bahkan berbuat banyak kejahatan. Menjadi pengikut Kristus berarti setia kepada Tuhan Allah, sebagaimana dijalani oleh umat Allah yang disampaikan dalam kitab kebijaksanaan. Dalam abad yang kedua sebelum Masehi, jemaat Yahudi yang bertempat tinggal di kota Alexandria itu mengalami banyak kesukaran, bahkan penganiayaan, karena orang Yahudi hidup dan bertingkah laku lain daripada kebanyakan orang lain. Mereka tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan yang asing baginya. Hal yang sama terulang pada diri Yesus. Ia pun tampil beda dengan orang-orang sebangsanya, sejamannya. Yesus mengajarkan dan menghayati kebenaran dengan antara lain menyadarkan manusia bahwa sebagai manusia di hadapan Tuhan adalah sama, semua saudara dalam Tuhan. Orang-orang sejamannya dan kaumnya sendiri, lebih-lebih wong-wong Farisi dan ahli kitab, itu menganggap mereka manusia nomor satu. Bangsa lain dianggap kafir, padahal hidupnya penuh dengan berbagai macam kepalsuan. Itulah wong-wong Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang yang hidupnya penuh dengan kepalsuan. Maka Yesus pun mengalami penderitaan, bahkan dihukum mati. Orang yang hidup dalam kepalsuan, sekali lagi saya ulangi, orang yang hidup dalam kepalsuan tidak mau tahu akan kebenaran yang dibawa Yesus, baik dalam ajaran maupun tindakannya, padahal sangat jelas yang disampaikan, dibawa oleh Yesus. Bagaimana sekarang tentang Yakobus yang mengirimkan suratnya pada hari ini? Yakobus berpendapat bahwa hikmat manusia dapat diukur berdasarkan kelakuan yang baik. Kelakuan yang baik sama dengan mengamalkan perintah Allah, dan yaitu perintah kasih. Itulah yang disebut hikmat yang diterima dari atas, yang memampukan manusia untuk membangun persaudaraan dengan sesama siapapun juga. Hikmat dari atas itu akan mewujud dalam sikap-sikap seperti ini. Terhadap musuh, dia berlaku toleransi. Terhadap orang miskin, dia berlaku dengan penuh kasih sayang. Terhadap bawahan, ia tidak memihak. Jadi, sebagai murid Yesus, kita harus sanggup menjadi anak kecil untuk menerima kebijaksanaan atau hikmat dari atas, yakni ajaran dan teladan hidup serta perbuatan Yesus Kristus. Bila hikmat itu tidak ada, saya ulangi, atau bila mengikuti hikmat dari bawah yang sama dengan hawa nafsu, maka orang akan menjadi sombong, angkuh, umuk, yang menyebabkan kekacauan, sengketa, dan pertengkaran. Yakobus menyampaikan pernyataan begini,
Dari manakah asal segala konflik dan pertikaian? Ya, dari manusia. Konflik atau permusuhan tidak dapat dihindari bila manusia hanya mencari kesenangan pribadi dan harta kekayaan, lalu menjadi iri dan rakus hingga tega membunuh atau menghancurkan sesama. Juga bila manusia tidak mau berdoa atau bahkan tidak mau mengerti Allah lagi. Artinya bila manusia itu sombong, maka manusia harus mengadakan pertobatan hati. Itulah satu-satunya obat untuk mengatasi konflik yang disebabkan oleh kesombongan dan kerakusan. Mencari harta baik boleh dan harus kalau perlu, tapi dengan cara-cara yang baik dan benar dan bersih. Saudara-saudariku terkasih, apa yang disampaikan oleh Yesus, kitab kebijaksanaan dan Yakobus itu akan terus terulang kapanpun dan dimanapun, termasuk zaman kita masa kini dan nanti. Kebenaran selalu berhadapan dengan kepalsuan, ketulusan berhadapan dengan keculasan dan kemunafikan, toleransi berhadapan dengan fanatisme picik. Berhubungan dengan semuanya itu, baiklah kiranya kalau kita menengok sejenak subtema bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang ketiga, yang intisarinya yaitu Yesus sahabat orang yang sedang mengalami kesusahan. Subtema ini didukung Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Di sana disampaikan dialog tentang syarat agar bisa memiliki hidup kekal. Yesus menjawab bahwa dia harus mencintai Tuhan yang diwujudkan dalam mencintai sesama. Anehnya ini, orang itu tidak tahu sesamanya itu siapa. Aneh ya, orang kok tidak tahu sesamanya. Itulah tanda-tanda kesombongan. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang tampil beda berhadapan dengan seorang imam dan Lewi Yahudi. Imam dan Lewi tadi tidak mempunyai hati, tidak peka karena fanatisme picik tentang hukum, sehingga takut tampil beda dengan orang sebangsanya karena takut dicerca, takut dimusuhi. Sedang si Samaria itu punya hati dan peka dan berbuat sesuatu. Dia tidak pikir panjang siapa yang menderita itu. Dia manusia bebas. Hanya orang-orang yang punya kebebasan hati sajalah biasanya orang yang peka dan bersedia berbuat sesuatu yang baik bagi sesama apapun risiko dan konsekuensinya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita semua yang mengaku pengikut Kristus? Jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan. Demikian tanggapan Yesus kepada para murid yang bertengkar rebutan status kedudukan. Jangan takut kalau memang harus ada di belakang layar dan tidak nampang, karena belum tentu apa yang kita buat tidak ada artinya bagi orang lain, bahkan bisa lebih besar artinya. Jangan takut kalau harus melayani dalam berbagai macam karya. Kadang kita banyak berteori tentang pelayanan murah hati, tentang entah harus berani kotor, entah gembala harus berbau domba, namun kita tidak mau keluar dari istana diri sendiri atau pilih kasih yang menguntungkan saja yang dilayani. Kadang kita ini iri hati bila harus berada di bagian belakang, padahal teman-teman saya berada di depan, nampang populer. Kadang bersungut-sungut kalau harus melayani.
Padahal semua pekerjaan itu sebetulnya merupakan pelayanan baik langsung maupun tidak langsung. Yesus juga mengatakan bahwa kalau kita tidak menjadi anak kecil, kita tidak akan masuk surga. Menjadi anak kecil dalam sikap hidup merasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam seluruh usaha dan karya. Dadi ora kok bocai, tidak kekanak-kanakan yang ujung-ujungnya manja dan egosentris, apa-apa diarahkan untuk diri sendiri, gampang ngambek, mutung, patah semangat yen ora dadi karpe. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita dengar yang dikatakan Rasul Yakobus, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Waduh, andai kata itu terjadi betul-betul, woi, alangkah damainya bumi ini. Namun untuk dapat seperti itu, kita harus berani tampil beda. Saya ulangi, untuk dapat seperti itu kita harus berani tampil beda loh. Nah itu yang kadang tidak mudah. Semuanya harus kembali kepada situasi hati kita. Maka di penghujung renungan ini saya akan mengutip sebuah renungan pendek, saya kutip beberapa. Demikian, segala sesuatu akan menjadi baik bila diawali dari hati kita terlebih dahulu. Mulut bisa berkata dusta, lidah bisa mengutuk, kalimat bisa mengecoh, senyuman bisa palsu, tindakan bisa menipu, pikiran bisa menjebak, tangan bisa kotor, mata bisa menaklukkan. Manusia memang ahli dalam perannya menjadikan diri super baik atau super jahat atas cerita hidupnya. Namun semuanya akan kembali kepada hatinya. Untuk alasan apa manusia melakoninya? Hanya hati yang paling mengerti. Dan Tuhan selalu mengingatkan saya, Winarto, jangan mudah sakit hati ya, sebab tidak ada rumah sakit ataupun dokter maupun perawat yang bisa mengobati selain kamu sendiri. Dan jangan lupa juga, jangan menyakiti sesama umat Tuhan, sebab itu akan menghancurkan persaudaraan. Saya menjawab, inggih Gusti, sendika dawuh dalem, nyuwun berkah lan pangestan nyuwun berkah dalem, maka hadapi semuanya dengan senyum yang tulus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapa Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku semua, salam berhari Minggu, dan selamat melaksanakan segala macam karya di hari-hari yang akan datang. Bayat 19 September 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Terima kasih, matur nuwun, berkah dalem.